tamutunna illa wa antum muslimun. Qala ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an. Falyastajibu li wal yu'minu bi. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah kalayan kudus sareng irodah Allah orang sadayana sikeun dipaparinan kesempatan ku Allah pikeun tiasa ngabdi ngabakti ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Yantawisna urang tiasa ngamakmurkeun di masjid ku bentuk salat subuh kalayan berjamaah. Mudah-mudahan ieu amaliyah teh jadi wasilah kana lungsurna karidhoan ti Allah Subhanahu wa taala. Salawat wa salam mugia limpah curahkeun ka junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargina, ka para sahabat, mugi ka urang sadaya selaku umatna. Mudah-mudahan ka di yaumul qiyamah urang sadayana senantiasa keng syafaat di mantenna, amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh rahimakumullah. Dina surah Al-Baqarah Allah Subhanahu wa taala mengingatkan tentang keberadaan mantena. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Di mana-mana hamba kaula nanya ka anjeun tentang kaula surah Allah, jawab fa inni qarib, maka sebenarnya kami nyata Allah eta qarib caket. Dina ieu ayat disebutkeun fa inni qarib. Dina hadis diterangkeun bahwa Allah Subhanahu wa taala itu aqrabu min hablil warid. Allah Subhanahu wa taala itu saking dekatna jeung urang sadayana sampai ka diumpamakeun lebih dekat daripada urat yang ada di tenggorokan kita. Saking deketna Allah. Tenggorokan di luhur, hate di hana. Allah ayana dina hate. Jadi deket keneh hate daripada nya deket keneh Allah nu aya dina hate daripada tenggorokan. Jarakna mun ibaratkeun jarak. Kusabab Allah deket, maka jalmi diparentahkeun supaya kahiji ibadah mung ka Allah hungkul, kadua lamun aya pamenta menta kana sok mere ka zat sang pemberi yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ulah menta atanapi ngarepkeun ka selain Allah Subhanahu wa taala. Sabab lamun menta jeung ngarepkeun kana selain Allah Subhanahu wa taala, akhirna urang bakal kecewa. Tapi lamun urang menta ka Allah Subhanahu wa taala zat anu Rahman, zat anu Rahim, Al-Mun'im, anu maparina nikmat kumang rupa-rupa bentuk nikmat di dunya wal akhirah, di dunya jeung di akhirat. Di akhiratna kerja manu ariman, di dunyana mah kabeh. Bahkan sebagian menerangkeun bahwa Allah ujibu da'watad da'i. Allah ngaijabah doana anu menta teh lain yang saukur keur jelema anu iman hungkul. Coba bayangkan salami ieu urang mikir bahwa anu diijabah ku Allah Subhanahu wa taala teh jalma anu iman hungkul, padahal jalma anu teu iman oge masih keneh gaduh peluang ketika dia bermimpi, ketika dia meminta sesuatu, ketika dia punya keinginan dan cita-cita, Allah mengabulkan. Nah, da Allah ngagaduhan sifat Rahman. Sifat Rahman Allah itu Al-Mun'im bi jami'il makhluk. Bi jala'il ni'am fid dunya wal akhirah. Dunya akhirat dipikeun nu di dunya mah umum. Sadayana ge dipikanya apa Allah. Maka ketika menta, ketika bermimpi, ketika punya cita-cita, Allah Subhanahu wa taala masih punya
kemungkinan meskipun seseorang itu bukan orang yang beriman. Contoh terdekat, orang-orang kafir kan, orang-orang non muslim kan sok menta, gitu. Menta meskipun kepada siapa, yang jelas dia itu meminta kepada Tuhan. Nah, apakah Allah menjawab? Nah, Allah bukan menjawab, tetapi Allah itu mengabulkan, ya, sesuai dengan upaya yang dia laksanakan. Kenapa? Karena Allah itu begitu menciptakan langit dan bumi, menciptakan manusia, Allah juga menciptakan hukum alamnya. Artinya, kata ulama, man yazra' yahsud, orang yang menanam pasti akan mengetan. Orang yang punya tanaman itu pasti dia suatu saat akan panen. Ini kata man atau ujibu da'wat ad-da'i, ad-da'i yang meminta, ini kan kata yang umum. Yang memintanya itu adalah seseorang tapi umum dia. Ketika dia minta, maka dia akan diberi. Tetapi tentu saja orang yang beriman itu akan ada dua pahala ketika dia itu meminta kepada Allah. Satu, ya, dia itu ketika memintanya juga udah dapat pahala. Kenapa? Karena dia itu diperintahkan untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasta'inu, dan memohon ampunlah kalian. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Dan doanya dia yang dipanjatkan itu adalah bagian daripada ibadahnya dia. Jadi dia itu punya selain dari apa yang dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, satu, Allah memberi atau menjawab yang dia minta. Yang kedua, ketika memintanya juga dia itu udah bernilai ibadah. Gitu. Jadi ada dua keuntungan untuk orang-orang yang beriman. Kalau untuk orang-orang yang tidak beriman, ya ketika dia meminta mungkin saja Allah menjawab permintaannya, tetapi apa yang dia lakukan tidak akan bernilai ibadah. Artinya tidak ada nilai untuk investasi akhiratnya, hanya dunia saja. Begitu. Dan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang kita minta itu bukan berdasarkan keinginan kita, tidak berdasarkan waktu sesuai dengan keinginan kita. Contoh misalnya hari ini kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, tolong kabulkanlah kami ini sudah capek melewati hujan. Kalau hujan basah, kalau panas kepanasan. Pengen punya mobil ya Allah, hari ini kita berdoa. Allah tidak mengabulkan hari itu, kecuali yang berdoanya udah punya uang buat beli mobilnya. Gitu. Ya. Allah mengijabahnya bukan berdasarkan waktu yang kita minta, tetapi Allah mengijabah apa yang kita minta itu sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Gitu. Jadi boleh jadi Allah belum mengijabah apa yang kita minta karena Allah menilai kita itu belum pantas. Kalau Allah sayang sama kita, mau ngasih sesuatu itu agak ditahan dulu sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau kita ketika menerimanya gak akan bisa bersyukur, gak akan bisa semakin baik di dalam beribadah, maka Allah tahan dulu. Itu adalah kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala sudah tidak memperhatikan seseorang lagi, apa yang dia minta, boleh jadi Allah kabulkan semuanya, tetapi apa yang terjadi setelah apa yang dia minta itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia itu tidak pernah mensyukurinya dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah punya mobil, udah punya motor, udah punya rumah, udah punya perusahaan, tapi dia nggak mikirin masalah ibadah. Dia nggak pernah punya cita-cita buat naik haji, dia nggak pernah punya cita-cita untuk berzakat mal, dia nggak pernah punya cita-cita untuk sedekah, ya. Padahal para sahabat radhiyallahu anhum itu berlomba-lomba untuk bersedekah, berlomba-lomba untuk berzakat. Bayangin aja, Sayyidina Umar itu cemburu kepada Sayyidina Abu Bakar
radhiyallahu an, karena Sayyidina Abu Bakar itu terkenal selain daripada siddiqnya atau jujurnya, itu dia juga terkenal dengan sakha'nya. Apa itu sakha'? Dia itu dermawan. Ketika beliau mau berhijrah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa yang dibawa? Yang dibawa itu diperkirakan 5.000 atau 6.000 dinar. 6.000 dinar. Nilai tukar dinar hari ini atau emas murni itu hari ini berapa? 1,1 juta. Wih, ngeri. Terakhir tahunnya 980.000. Kalau menghitung dengan 1 juta saja, 6.000 dinar itu adalah 6 miliar. Ketika mau hijrah dari Mekah ke Madinah, kemudian sembunyi di Gunung Thur, itu beliau sambil mempersiapkan bekal, dan apa yang dibawa oleh Sayyidina Abu Bakar itu adalah kurang lebih di dalam cerita atau di dalam riwayat ada yang mengatakan 5.000 dinar, ada yang mengatakan 6.000 dinar. Anggap saja 5.000 dinar, berarti 5 miliar. 6.000 dinar, 6 miliar. Bayangin, sedekahnya sampai segitunya. Dan bukan karena nilainya 6 miliar. Kita tuh harus lihatnya persentasenya. Tetapi Sayyidina Abu Bakar ini hampir membawa semua hartanya. Dan Rasulullah saat itu tidak melarang. Kenapa? Karena memang butuh untuk perjuangan dakwah. Tidak dilarang untuk dibawa. Akhirnya ya dibawa 6.000 dinar. Sayyidina Umar ini cemburu. Begitu sudah di Madinah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian meminta kepada para sahabatnya untuk bersedekah karena umat Islam masih butuh modal untuk perjuangan dakwah waktu itu. Apa yang terjadi? Sayyidina Umar mendahului Sayyidina Abu Bakar. Jadi beliau gak mau kalah sama Sayyidina Abu Bakar. Dikeluarinlah hartanya. Apa yang beliau bawa? Beliau membawa setengah dari harta yang dimilikinya untuk sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian setelah Sayyidina Umar membawa setengah daripada hartanya, selesai dari itu kemudian datanglah Abu Bakar. Apa yang dibawa oleh Abu Bakar? Lagi-lagi Sayyidina Abu Bakar membawa seluruh hartanya diberikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Gitu ya. Karena situasinya masih perang, Rasulullah SAW mengizinkan sedekah untuk menyedekahkan semuanya karena situasi genting, situasi perang, situasi masih belum kondusif, waktu itu belum futuh Mekah, ya. Jadi berlomba-lomba untuk sedekah. Ada lagi satu lagi sahabat yang diceritakan menjadi sababun nuzul daripada ayat khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah dari sebagian harta-harta mereka sebagai pembersih untuk penyuci dari harta-harta mereka. Siapa di dalamnya? Adalah sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, saya ingin menyedekahkan 2/3 daripada harta saya." Apa kata Rasulullah SAW? Karena situasi sudah kondusif, 2/3, dan kemudian melihat Sa'ad bin Abi Waqqas ini memiliki keluarga, memiliki anak, memiliki keturunan, 2/3 itu kebanyakan kata Rasulullah. Lalu berapa? Ya Rasulullah, yang cukup kata Rasulullah SAW 1/3 sudah cukup. Berapa 1/3? Berarti 33% sekian. Gitu ya. Itu sudah cukup untuk menjadi sedekah bagi dia. Karena zakat mal itu 2,5%. Yang 30% itu sedekah. Sedekah boleh lebih banyak. Gitu. Nah, tetapi di dalam situasi kondusif, Rasulullah SAW memberikan batasan juga. Ya, 1/3 sudah cukup. Artinya kita jangan sampai punya nafsu untuk sedekah kemudian menghabiskan semua harta kita tanpa melihat dan memandang bagaimana keluarga kita, bagaimana anak kita. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innaka intazara warasataka adniya." Engkau kalau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan kaya,
dalam keadaan cukup, dalam keadaan mampu, itu khairun, lebih baik daripada min antazarhum ala tayyatakaffafuna nas, daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan lemah, fakir, miskin, kemudian memohon-mohon kasih sayang atau belas kasihan daripada orang lain. Jadi nggak ada wibawanya, kata Rasulullah SAW, udah tinggalkanlah mereka dalam keadaan kaya. Artinya kalau kita punya harta, berikan buat mereka itu 2/3%. Ya, 2/3 bagian. Yang 1/3-nya silakan dibagikan untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Silakan disedekahkan. Nah, kalau sudah begitu, hadirin, maka Allah Subhanahu wa taala kembali lagi di dalam mengijabah, Allah akan mengijabah sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kalau Allah sayang sama kita, Allah akan mengatur frekuensi kapan kita harus diijabah doanya. Sehingga apa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala itu melahirkan sikap dan pribadi yang baik dalam diri kita, tetap taat beribadah dan tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini ada manfaatnya bagi kita semua. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.